Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya Indra Agus di Indra Agus Channel. Kali ini kita coba menentukan atau membahas tentang faktor gembur. Faktor gembur di sini adalah faktor gembur untuk pekerjaan beton. Baik, di sini kita betonnya adalah campuran 1, 2, 3. Jadi kalau kita hitung beton campuran 1, 2, 3 untuk 1 meter kubik pekerjaan beton itu kita membutuhkan berapa semennya, berapa pasirnya, dan berapa kerikilnya. Kalau kita lihat di sini ada kita butuh semen karena dia 1, 2, 3, maka kalau kita lihat kalau jumlahnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Jadi semennya 1/6, kemudian pasirnya 2/6 dan kerikilnya 3/6. Nah, kita menghitung untuk 1 meter kubik. Jadi kalau kita lihat di sini semen 1/6 dari volume pekerjaan. Volume pekerjaan adalah 1 meter kubik. Ini 1 meter kubik, kemudian dikali dengan faktor gembur. Kemudian kita lihat yang pasirnya. Pasir adalah 2/6 dikali dengan volume pekerjaan. Di sini adalah untuk 1 meter kubik. Dapatlah pasirnya 0,533 meter kubik. Kemudian kerikilnya adalah 3/6. Jadi 3/6 atau 50% itu adalah pasirnya dikali dengan volume pekerjaan dikali dengan faktor gembur. Jadi dapatnya adalah 0,8 meter kubik. Kalau kita lihat di sini kalau kita lihat 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 itu dapatnya adalah 6/6. 6/6 adalah 1. Jadi kalau kita lihat di sini untuk 1 meter kubik tanpa faktor gembur ya, ini jumlahnya nanti akan sama dengan 1 karena ini adalah 1 meter kubik. Ini 1 meter kubik dan ini 1 meter kubik. Nanti kalau kita jumlahkan pasti sama dengan 1 karena 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 adalah 6/6. Kemudian di sini ada faktor gembur, yaitu ada kita kalikan dengan faktor gembur. Nah, faktor gembur itu di sini kalau kita lihat jumlahnya akan bertambah karena di sini kalau kita lihat faktor gemburnya adalah 1,6. Ya, ini adalah 1,6, ini adalah 1,6. Jadi kalau kita jumlahkan nanti 0,267 meter kubik ditambah dengan 0,533 meter kubik ditambah dengan 0,8 meter kubik. Ini adalah kalau beton belum kita kerjakan, maka material yang kita butuhkan dalam bentuk volume adalah sebesar 0,267 meter kubik untuk semennya atau 303,3 kilo atau 6,67. Pasirnya adalah 0,53 dan kerikil adalah 0,8. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya nanti adalah kalau kita jumlahkan adalah 1,6. Jadi di sini adalah faktor gembur itu adalah kalau kita lihat material yang kita gunakan sebelum semen, pasir dan kerikil itu diaduk, dikasih air, kemudian diaduk dan hasilnya nanti adalah 1 meter kubik. Karena volume pekerjaan kita adalah 1 meter kubik. Sementara material yang kita butuhkan di sini adalah bukan 1 meter kubik. Karena kita butuh material dalam bentuk gembur. Nah, gembur kalau kita lihat ini jumlahnya nanti adalah 1,6. Jadi kalau 1,6 material gemburnya nanti kemudian setelah diberi air, kemudian diaduk dan dilakukan pengocoran, maka nanti beton yang dihasilkan hanya 1 meter kubik. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Baik, kita akan coba melihat dari mana faktor gembur itu didapat. Nah, ini kita menentukan faktor gembur untuk beton campuran 1, 2, 3. Nah, ini misalkan ini ada takaran ya, karena 1, 2, 3 berarti semennya 1 takaran, pasirnya 2 takaran dan kerikilnya 3 takaran. Kalau kita lihat di sini jumlahnya adalah 6 takaran. Jadi kita ambil semen 1, pasir 2 takaran, kerikil 3 takaran. Maka nanti jumlahnya 6 takaran. Setelah itu kita kasih air. Setelah dikasih air nanti kemudian kita hitung lagi berapa kita masukkan lagi ke takaran ini.
berapa takaran setelah kita beri air, setelah kita aduk pasir, semen, dan kerikil itu, apakah dia tetap 6 takaran. Kalau dia tetap 6 takaran berarti itu faktor gemburnya adalah 1. Jadi misalkan di sini ini kalau kita melakukan pengadukan dengan ya, kemudian 1 semen tambah 2 pasir tambah 3 kerikil itu sebelum ditambah air itu jumlahnya adalah 6 takaran. Kemudian setelah diberi air, diaduk, kemudian kita masukkan lagi ke takaran, ternyata jumlahnya 6 takaran. Maka faktor gemburnya adalah 6 takaran dibagi dengan 4 takaran. Maka di sini faktor gemburnya adalah 1,5. Ini sekedar contoh. Jadi nantinya sebelum kita melakukan atau menghitung jumlah material yang digunakan untuk pekerjaan beton, di mana beton di sini adalah campurannya adalah perbandingan volume, maka sebaiknya kita juga harus menghitung faktor gemburnya seperti dahulu, karena beda material, pasir dan kerikilnya juga akan beda faktor gemburnya. Jadi bisa jadi di sini dapat 1,5, kemudian dengan material yang lain bisa jadi dapat 1,4 atau 1,6 seperti contoh yang diberikan di atas. Oke, mungkin ini adalah hal sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pekerjaan beton, khususnya dalam mengerjakan beton dalam bentuk campuran, bukan dalam bentuk K225 atau K250 atau K350, itu akan beda lagi. Itu adalah perbandingannya adalah perbandingan berat. Tapi kalau perbandingan volume, kita sebaiknya menghitung dulu faktor gemburnya berapa untuk material yang kita gunakan. Oke, kita cukupkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.